BMKG mengingatkan warga di selatan Khatulistiwa Indonesia bahwa Indonesia sedang mengalami musim kering yang lebih panjang dan lebih kering dari sebelumnya. El Nino kali ini juga memundurkan musim hujan. Dan berikut laporan rekan Yasmin Atania. BMKG ini mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kapan kiranya El Nino akan terjadi dan juga dampaknya seperti apa, saya akan bertanya langsung dengan salah satu perwakilan BMKG di sini, ada Pak Ardasena selaku Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Pak Ardasena, terkait dengan fenomena El Nino sendiri, diperkirakan kapan Pak akan terjadi? Jadi sekarang fenomena sebenarnya sudah aktif di Samudra Pasifik. Kami memonitor perkembangan El Nino sudah semenjak awal tahun. Kami menginfokan pada press release pertama bulan Maret mengenai kemungkinan terjadinya El Nino tahun ini secara bertahap. Dan melalui monitoring yang dilakukan oleh BMKG, kita melihat sekarang El Nino sudah aktif di Samudra Pasifik dengan intensitas yang kuat. Ya, gitu. Untuk di Indonesia sendiri Pak, wilayah mana saja Pak yang terdampak akan El Nino ini Pak? Umumnya wilayah Indonesia yang berada di selatan Khatulistiwa, dampaknya itu berupa musim kemarau yang lebih kering dan juga yang lebih panjang. Jadi El Nino itu sendiri sebenarnya datangnya setelah musim kemarau sudah masuk dulu di Indonesia. Setelah kemudian El Nino terjadi, kemudian itu memperkuat kondisi yang lebih kering dan kemudian juga memundurkan awal dari musim hujan, sehingga kita melihat musim kemarau ini lebih kering dan juga lebih panjang. Mungkin Pak, apa yang perlu dipersiapkan untuk masyarakat dalam menghadapi El Nino ini Pak? Ya, sebenarnya bukan hanya El Nino-nya ya. El Nino itu tidak selalu sinonim dengan musim kemarau. Musim kemarau dan El Nino adalah dua hal yang berbeda. Jadi barangkali bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi kondisi kering ini akibat musim kemarau dan El Nino gitu ya. Barangkali masyarakat bisa memperkuat imunitas tubuhnya dengan tetap juga menghidrasi, memperbanyak minum. Kalau juga beraktivitas cukup lama di luar ruangan, barangkali menggunakan pelindung kepala supaya tidak terpapar langsung oleh radiasi matahari yang saat ini cukup intens, karena kita lihat sekarang tutupan awan khususnya di selatan wilayah Indonesia itu cukup sedikit ya, minimal. Terima kasih banyak Pak Ardasena atas informasinya. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan perwakilan dari BMKG, dan diharapkan agar masyarakat selalu memantau terkait dengan kondisi iklim terkini dan juga melakukan pencegahan ataupun antisipasi sejak dini guna meminimalisir dampak fenomena El Nino. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jemi Jasin Ayus melaporkan. Pemirsa, kisah haru Tri Rama, driver ojol di Kolaka yang menjadi orang tua tunggal untuk bayinya berusia 1,5 tahun, viral di media sosial. Pasalnya Tri Rama terpaksa meninggalkan bayinya sendirian di malam hari demi bekerja. Ya, inilah sosok bayi 1,5 tahun di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang harus rela ditinggalkan ayahnya pada malam hari. Dengan pintar bayi mengucap bye-bye saat ayahnya terpaksa pergi memenuhi orderan ojek online. Bekerja sebagai pengemudi ojek online, Tri terpaksa meninggalkan anaknya di kos sementara dirinya mengantar pesanan. Demi memastikan keselamatan anaknya, Tri memasang kamera CCTV kecil yang bisa dipantau dari HP-nya. Dan rekaman CCTV tersebut viral di media sosial. Pasalnya, di tengah kesendiriannya sambil memegang dot di mulut, bayi tersebut meletakkan bantal di depan pintu kamar kos sebagai makna dia menunggu ayahnya pulang. Meskipun seringkali berjam-jam kemudian sang ayah belum juga pulang dan bayi itu pun tertidur di kasurnya. Kisah Tri Rama ini mengajarkan kita bahwa masih banyak warga Indonesia yang masih berada di titik terendah bersama buah hatinya. Namun menyerah bukanlah sebuah pilihan. Tri Rama merupakan ayah tunggal untuk anaknya. Mantan istrinya telah meninggalkannya. Tidak ada yang tahu kemana sang istri, namun perjuangan Tri Rama membuat netizen bereaksi di media sosial. Tak mudah menjadi sosok ayah dan ibu sekaligus dalam kondisi harus mencari nafkah anaknya yang masih 1,5 tahun.
Pemirsa, Lurah Paya Pasir Sumatera Utara mengunjungi warga yang menyebabkan dirinya viral di media sosial. Lurah tersebut viral karena mengucapkan curhat dia bah. Karena kan semalam menurutku udah selesai gitu. Tapi udah bagus kan, ya masalah memang nggak ada. Aku sama masalah apa? Ya bagus. Ya, inilah Lurah Paya Pasir yang mengunjungi rumah warga yang berkeluh kesah ke Wali Kota Medan beberapa hari lalu. Dalam kunjungannya, Lurah dan warga menegaskan tak ada masalah dan tidak ada dendam yang terjadi. Namun keduanya kaget karena ucapan Lurah Paya Pasir, "Cie curhat dia bah," justru menjadi pembahasan ramai di media sosial. Pak itu aja. Yang lampu itu, yang suara bulurah itu setelah udah viral, aku ulang lagi. Oh ada ngomong kayak gitu. Sebelumnya viral di media sosial saat Wali Kota Medan Riko Waas menerima keluh kesah warga tentang lampu jalan yang padam. Pasalnya usai berkeluh kesah, Lurah Paya Pasir di sebelah Wali Kota justru menimpali dengan kata, "Cie curhat dia bah." Pasang lampu ya Pak, gelap kali soalnya Pak. Lampu jalannya udah. Ini semua Pak, banyak kali di sini begal apa. Sering terjadi. Iya kan memang kan masuk Facebook. Siap, kurang lebih 30 detik. Oke. Karena selama ini saya pasang sendiri Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan. Sekalian nanti. Makasih ya Pak. Berapa titik? Ya, inilah momen Wali Kota Medan Riko Waas mendengarkan keluhan warga soal lampu penerangan jalan yang padam di daerah Jalan Paya Pasir kawasan Danau Siombak, Kecamatan Medan, Marelang. Warga bahkan harus membiayai sendiri untuk lampu yang sudah mati. Wali Kota Medan pun merespon dengan baik dan berjanji akan memperbaiki. Namun di sela diskusi warga dan Wali Kota ini, Lurah Paya Pasir Shirley di belakang Wali Kota berujar, "Cie curhat dia bah." Alhasil respon tersebut memicu perbincangan warganet. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan. Pak, lampu jalannya udah. Ini semua Pak, banyak kali di sini begal apa. Sering terjadi. Iya kan memang kan masuk Facebook. Siap, kurang lebih 30 detik. Oke. Karena selama ini saya pasang sendiri Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan. Sekalian nanti. Siap. Makasih ya Pak. Berapa titik kita bikin? Ini kita sama beres. Ya, beres. Aman. Iya, makasih ya Pak. Ya, Ya, kira-kira nadanya begitu tadi ya, "Cie curhat dia bah." Oke. Baik, nah ini ada juga yang sedang ditegur ya. Kepala BGN menegur keras seorang pegawai yang diduga bermain handphone saat rapat koordinasi nasional secara daring. Ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya, ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Arfianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera.